Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan mencoba untuk menularkan atau sharing tentang praktik baik saya yang saya lakukan tentang budaya positif. Namun sebelum itu kita akan mencari tahu terlebih dahulu tentang apa sih maksud budaya positif itu, maksudnya apa seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, di sini kita akan berbicara tentang teori kontrol. Jadi teori kontrol ini oleh Dr. William Gesser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang bernama choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Oke, ini Bapak Ibu yang pertama. Ini erat sekali dengan keseharian kita dalam mengajar. Sama misalkan seperti hari ini, ketika Bapak Ibu tidak mengerjakan tugas yang beberapa minggu yang lalu sudah kita sepakati. Ini sama. Jadi di sini ada perkataan ilusi guru mengontrol murid. Jadi kadang-kadang kita marah-marah kan kayak gitu ya, seakan-akan kita bisa mengontrol murid. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol murid. Makanya di situ dinamakan ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini penjelasannya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi apapun yang terjadi, kalau murid itu tidak ingin mengerjakannya dengan alasan apapun, maka dia tidak akan mengerjakannya. Ketika dia mengerjakan, itu pun bisa jadi karena dia terpaksa ataupun hanya karena menginginkan sesuatu. Kadang karena biar aman, kayak gitu kan. Terkadang kan ada seperti itu. Misalkan, biar aman, kita yang penting ikuti aja deh. Dia mau bilang iya, kita ikuti iya aja. Jadi kita harus kompak ngomong setuju biar nggak diapa-apain sama dia. Misalkan seperti itu. Nah, di sini tadi itu kalau memang dia mau, berarti dia memang mengizinkan dirinya untuk bisa dikontrol. Ya tidaklah, daripada saya itu nanti kenapa-napa, daripada saya dibully atau saya disakiti, saya lebih baik ikut aja deh apa maunya dia. Sama juga dengan saat kita menjadi guru. Jadi akhirnya ya sudahlah, kerjakan aja daripada bapak itu marah-marah. Tapi kadang kita salah fokus dengan anak-anak yang tidak mau mengerjakan. Kalau anak-anak sudah tidak mau mengerjakan, mau dibujuk siapapun dia tidak akan mengerjakan. Nah, nanti di sini bagaimana ke belakang itu kita mewujudkan budaya positif. Jadi kita pahami ini terlebih dahulu supaya nanti ke depan kita tidak lagi memaksa orang lain. Kita hanya memberikan informasi kepada orang lain. Kalau orang itu tergerak, maka dia memang setuju dengan tindakan kita. Makanya kenapa di sini ilusi guru mengontrol murid. Ini karena kita dalam pendidikan, anggap lingkupnya dalam pendidikan. Jadi ilusi banget kalau guru itu mengontrol murid. Nah,
Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap pilihan yang tidak disukai. Jadi penjelasannya seperti tadi. Kenapa kok mengerjakan? Oh, karena dia takut ini. Kenapa dia mengerjakan? Oh, karena dia memang benar-benar ingin mengerjakan. Misalkan seperti saya, ya karena saya suka aja ngerjain gitu. Nggak ada yang maksa. Tapi terkadang kalau disuruh begini saya nggak mau. Oke, baik. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi kan kita sering nih, ayo nanti saya kasih hadiah, gitu ya. Atau yang nggak kerjakan nanti nilainya rendah. Nah, awas yang di bawah KKN. Itu juga adalah bentuk dari kontrol. Dan ini apa ya? Ini adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu pendek mungkin dia akan nuruti. Kan kita kembali lagi seperti yang tadi. Oh iyalah, biar nilaiku bagus aja. Tapi itu masih dorongan kita untuk memberikan dorongan itu dari luar. Tapi apakah setelah tidak ada kita dia akan mengerjakan lagi? Nah, yang diinginkan itu adalah bagaimana murid itu belajarnya sepanjang hayat tanpa kita suruh. Karena Bapak Ibu sendiri kan tahu ya, hidup itu sulitnya seperti apa. Tapi terkadang anak-anak ketika kita ceritakan permasalahan kita, yang mereka nggak tahu karena mereka nggak merasakan. Sedangkan kita gurunya menginginkan agar murid biar tidak sama kayak kita, kadang kan gitu Bu ya. Karena saya berpikir nggak ada kok guru itu yang berpikir bahwa ingin mencelakakan murid, itu nggak ada. Nggak ada satupun. Saya yakin guru sekejam apapun, sedalam apapun, tidak ada guru itu yang punya niatan untuk mencelakai muridnya, berbuat jahat kepada muridnya. Itu menurut saya nggak ada. Kecuali mungkin ya katanya Pak Rifati mungkin memang sudah dendam, atau mungkin ya dendamnya kepada siapa, mungkin akhirnya diberikan ke muridnya. Itu bisa saja terjadi. Nah, di sini dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid akan menyadarinya dan menolak bujukan. Ada enggak? Biasanya yang punya anak-anak kecil biasanya ya kalau apa? Ini tolong disapu dong. Nanti sama mama dikasih 1.000. Habis itu kan oke, disapu dulu. Kok 1.000? Dia mikir lagi kan, minta lagi. Akhirnya kan seperti itu. Dan misalkan yang dituju itu bagaimana membentuk jiwa beriman dan bertakwa, misalkan tentang kebersihan seperti itu ya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman, misalkan kan tidak jalan. Berubah pikirannya jadi ekonomi. Benar. Akhirnya nggak ada apa-apa kan anak-anak itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini adalah materinya CGT Bapak Ibu. Jadi ini adalah materinya calon guru penggerak. Ini. Oke, yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bukan suruh ke ibu nak, bukan nih suruh ke bapak dong. Bapak ada iya, kadang gitu kan. Ibu udah saat boy lelak sudah tak tidur, saya sampai tidak tidur. Saya kok tidak tidur gitu ya. Saya itu sampai tidak tidur hanya untuk membuat media ini untuk kalian, tapi sampai di sekolah kalian tidak berusaha sebaik-baiknya
membuat seperti itu? Ya kan? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka berusaha untuk merasa buruk tentang diri mereka, sehingga mereka bisa jadi memiliki, iya ya, aku berarti jahat banget ya orangnya. Aku kok tidak menghargai guruku, tidak menghormati guruku yang sudah berusaha. Kan akhirnya timbul seperti itu. Dan di sini dikatakan ini sebenarnya tidak bisa menguatkan karakter, karena yang mau kita tuju adalah penguatan karakter di budaya positif. Namanya budaya positif itu kan, namanya berbudaya itu kan harus dilakukan terus menerus, dicontohkan dan berproses terus. Oke. Nah, ini kan seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau dulu mungkin zaman-zaman kita iya ya. Ini ya, orang dewasa bisa mengontrol kita. Tapi sekarang kena media sosial, seperti siapa kemarin itu ada kasus-kasus apa gitu, mereka kan nggak mau kan dia diomongi misalkan, padahal dia usianya lebih muda, tapi dia kemudian memberontak dengan yang kata-kata yang berapi-api seperti itu, dengan kata-kata yang kasar. Dan itu kan sebenarnya kita tidak mau kan, ketika murid kita sampai seperti itu kan kita sendiri nggak mau. Karena kalau dulu mungkin kita membayangkan pada diri kita itu dulu adalah orang yang patuh sama guru. Kalau saya mungkin bukan orang yang terlalu patuh pada guru, Bapak Ibu. Kalau mungkin mau diibaratkan, saya tuh ibaratnya anak-anak yang zaman sekarang. Tapi motivasi saya motivasi dari dalam, bukan dari luar. Dan sampai sekarang cara saya belajar itu akhirnya sama. Saya nggak bisa disuruh, nggak bisa dipaksa. Bukan juga karena iming-iming, oh nanti biar keren, biar diakui, biar begini. Ya walaupun efeknya ke sana, tapi bukan itu tujuan utamanya. Nah, yang diinginkan itu di budaya positif itu bagaimana murid itu menyadari apa? Menyadari bahwa apa yang diinginkannya itu adalah dari dia sendiri, bukan dari orang lain. Hal-hal baik itu loh. Kalau kita selalu terus mendikte gitu kan kayaknya nggak bisa ya, nggak mungkin. Itu saya dulu, Pak Hamidi itu adalah guru. Pak Hamidi itu kejam loh Bapak Ibu, sungguh. Ada yang pernah jadi muridnya Pak Hamidi? Ya, di mana? SMP berapa? SMA 4. Oh, SMP 4. Saya di SMP 1, Bu. Itu. Tapi anehnya saya selalu ngintilin Pak Hamidi kemanapun. Karena yang saya gunakan adalah motivasi dalam diri saya. Saya selalu bilang, saya melihat bahwa Pak Hamidi itu punya sesuatu yang luar biasa, yang saya harus serap semua ilmunya. Jadi walaupun dia sampai ngamuk-ngamuk gitu ya, ludahnya muncrat kemana-mana, saya hadapi dengan tenang, Pak. Karena apa? Motivasi saya adalah gimana caranya saya dapat ilmunya. Dan itu juga pernah saya terapkan kepada diri saya. Ke murid saya nggak jalan Bapak Ibu. Karena apa? Murid itu
Saya karena apa yang saya inginkan adalah murid menjadi seperti saya. Saya menyatakan begini. Dari 2005 sampai sekarang saja jadi guru, mungkin hanya satu orang yang namanya Jamila itu yang mengikuti saya. Jadi dia walaupun tahu saya segalak-galaknya seperti apa, ditungguin kemanapun saya ada. Ditungguin. Sampai dia benar-benar bisa. Berarti kan itu dia sudah memang karakternya dia sudah dari dalam. Motivasinya motivasi yang intrinsik dari dalam, bukan motivasi eksternal. Terkadang kan orang-orang itu kan motivasinya eksternal. Nah, yang ingin kita hindari, silakan. Yang ingin kita hindari adalah bagaimana murid tidak menggunakan motivasi eksternal, tapi dia menggunakan motivasinya sendiri untuk untuk tahu apa yang diinginkannya. Sebentar Bapak Ibu. Iya sekoni. Gue nyari gede mah juga. Nah, sehingga di sini dijelaskan apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Pasti ada kan dari kita ini tidak menyukai salah satu orang guru ketika sekolah. Coba kita flashback dulu, pasti ada guru yang tidak disukai kan? Sama seperti saya. Cuman kalau saya itu ketika tidak suka guru itu saya langsung rada frontal. Sehingga memang akhirnya anak-anak seperti saya itu dianggap sebagai anak-anak yang pemberontak, tak ocak gitu kan ya, tambeng, tengko gitu kan biasanya. Nah itu sehingga dan akhirnya kenapa? Saking saya tidak sukanya kepada guru matematika saya, sampai sekarang itu di dalam diri saya itu terbentuk apa? Saya fobia sama matematika. Dan ini berimbas ketika saya misalkan mau melakukan sharing gitu ya. Terus yang saya hadapi adalah guru matematika. Nah, di kala itu mereka ingin konsultasi ke saya ngeblank. Pas kayak nggak tahu apa-apa. Beda mungkin ketika saya kena guru fisika, kena guru ekonomi gitu ya. Itu saya masih bisa mikir. Tapi kalau sudah kena ibu guru apa? Guru matematika, itu langsung saya langsung gelap deh. Aku mau ngapain? Akhirnya seperti itu. Makanya di situ kenapa akhirnya hubungan permusuhan akan terbentuk. Oke, baik. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, ini kasus yang saya hadapi dan cara mengatasinya. Saya, Bapak Ibu, punya seorang murid yang saya kenal dari kelas 7. Saya memang tidak ngajar dia di kelas 7, tidak ngajar mapel. Saya ngajarnya di P5. Anaknya itu suka membangkang.
Kalau dikasih tahu ini begini, nggak mau Pak, nggak mau. Dia itu maunya semau gue, bener-bener semau saya, nggak mau dia. Sampai akhirnya terakhir itu kemarin saya ketemu lagi di kelas 8. Saya dendam waktu itu, sungguh saya dendam. Saat itu waktu kelas dia kelas 7 saya dendam. Cuman karena saya masih banyak kegiatan-kegiatan di luar, hilang kan itu kan, rasa jengkel dendam itu hilang. Nah, kemudian pada saat kelas 8 saya sudah ngomong sama wali kelas, Bu, anak itu tidak usah diapa-apain, anggaplah itu orang tidak waras. Saya sempat ngomong seperti itu ke wali kelas. Sudahlah, anggap anak itu tidak waras, karena sudah tak bisa diapa-apain Bapak Ibu. Bantah. Terus kalau disuruh ngerjakan itu bisa keliling ke barat ke timur, ya keliling muter-muter. Dan bukan ini Pak ya, bukan anak yang seperti apa punyanya Pak Tatang, bukan. Dia normal Pak. Dia normal, bukan yang berkebutuhan khusus gitu ya, seperti hiperaktif apa, bukan. Bukan anak yang seperti itu. Sampai akhirnya saya mengetahui sesuatu ketika di proyek itu saya berikan dia tugas untuk bermain peran. Di RPP-nya bermain peran itu hanya 2 jam. Tapi tidak saya gunakan 2 jam, saya gunakan selama 6 jam. Jadi kami itu kan proyek itu ada di hari Senin. Kan kalau Senin itu kan sampai 8. Jadi 1, 2 itu untuk pelajaran biasa. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu proyek. Nah, 6 jam itu saya gunakan untuk bermain peran. Ternyata Bapak Ibu, di sana dia itu bisa mendirect temannya. Dia itu menjadi sutradara untuk temannya. Awalnya dari situ, saya melihat sesuatu yang berbeda. Nah, disitulah saya pegang anak itu. Anak itu saya pegang. Oh, ternyata anak ini kalau dikasih peran, dia bisa. Dia bisa ketika dia diberikan peran, dia akan benar-benar memimpin Pak. Karena apa? Ketika ditampilkan di jam terakhir, beberapa kelompok, ada 4 kelompok waktu itu, ketika ditampilkan, kelompoknya dia itu yang paling bagus, yang paling real. Yang lainnya itu masih sibuk baca naskah karena naskahnya bikin sendiri gitu kan ya. Yang lainnya masih pegang naskah begini, ya Kak. Cuma nanti dia begini, nanti kamu yang saya lihat ya dari sana tuh, nanti kamu tuh begini. Sesekali dia ke saya, sesekali Bu, kalau begini, saya boleh nggak? Oh boleh Nak, silakan. Maunya kamu gimana? Bu, anggota saya kurang Bu, saya pengennya begini, silakan. Coba minta bantuan ke kelas lain, bukan kelas lain, ke kelompok lain. Siapa yang mau? Jadilah itu adalah sebuah karya drama yang luar biasa dari kelompoknya dia. Dan yang di dalamnya itu isinya anak-anak yang dicap, yang di label nakal. Yang di kelompoknya itu. Ternyata luar biasa loh Bapak Ibu. Apa yang mereka angkat ceritanya itu luar biasa. Nah, kita putus sebentar. Nah, ini tentang posisi kontrol. Jadi sebentar lagi ada video tentang 5 posisi kontrol yang ada di situ Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol. Ada motivasi eksternal. Jadi kita bisa mengontrol anak gitu maksudnya. Tapi kita harus di posisi yang mana? Ini posisi kontrol.
ada yang untuk yang membuat identitas gagal itu adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kemudian yang perilaku kontrol positif itu menjadi teman dan pemantau. Kemudian untuk yang kemudian murid itu memiliki motivasi intrinsik yang dari dirinya sendiri, bukan karena dorongan, karena takut keguruna, ya, atau karena menginginkan sesuatu yang itu bukan dari dalam dirinya, wis pokoknya ngikuti aja lah. Itu kan motivasi dorongan eksternal kan, misalkan nanti kalau nilainya jelek nanti dimarahi di rumah, kalau ulangannya jelek nanti dimarahi sama bapak ibu, seperti itu. Jadi ini ada di posisi manajer yang bisa membuat anak nanti mengontrol dirinya sendiri. Tapi ini pun bapak ibu butuh waktu untuk berproses, karena tidak semua anak bisa langsung. Nah, ini akan saya putarkan videonya. Oke. Keep your kids busy and engaged this summer with Adapted Minds. From pre-K to 8th grade, our interactive learning games can correct. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Yang pertama yang mana yang ideal? Yang buat Bapak Ibu itu ideal. Sebenarnya semua posisi itu sudah kita katakan. Cuma munculnya nama-nama itu nama hukum, membuat merasa bersalah. Itu yang sebenarnya tergantung kondisi dan situasi. Apakah kita marah, emosi atau punya masalah di rumah. Kadang muridnya seperti apa? Hanya sebenarnya ini kita sering lakukan. Udah anu. Itu tergantung situasi dan kondisi pada debat dari pihak guru maupun pada pihak sekolah. Apalagi cewek pasti. Jadi tergantung situasi sebenarnya. Ya. Oke, itu kan kalau berbicara ketika Bapak Ibu melakukan. Sekarang pertanyaannya, yang ideal sebagai seorang guru itu kira-kira gimana? Kalau bagi saya, kalau yang ideal itu harus imbang. Ya bisa menjadi teman, bisa yang ideal harus imbang. Oke. Karena di situ ada tipe kepemimpinan dari supaya dimana tipe kepemimpinan itu terkontrol, terdidik, tapi hukuman ada. Oke, hukuman harus ada ya. Oke. Ada lagi Bu Roro tadi kenapa dengan manajerial? Coba Bu Roro. Gimana? Oh, di teman, bukan di manajerial ya, beda ya? Ya oke, siap. Lanjutkan.
dalam maksudnya ya apalagi malam olahraga Singkat aja. jam 9 setengah 10 ada jam 10 datangnya mesti benar-benar jawab kita boleh olahraga jangan gitu ya memang terjadinya terbuka kalau saya marah benar benar perlu berapa solo kalau Bandung kok sama jadi kan ya aku masih kayak gitu yang Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Pak Eko. Oke, siap. Kalau dapat saya memang kita lebih baik dari yang berbeda, karena ya dari manajerial pada bahasa apa untuk siswa benar. Cuman kalau saya pernah juga kita harus mengingatkan bersiswa ya tadi jaga pulangnya. Cuman ada siswa-siswa tertentu yang memang kadang-kadang malah ditunda lama sebelumnya. Masalahnya saya akan bersiswa karena saya sering mengalami studi juga. Jadi apa namanya ini cuman yang namanya karakter yang sekarang siswa yang seperti kalian tadi tambah hari kadang-kadang bukan tambah ya karena media massa ya Medsos. medsos ya. Jadi saya itu lebih cenderung kadang-kadang memang mengalami media, kadang-kadang menganggap sebagai teman, kadang-kadang memang menghukum meskipun secara ada punishment itu ibu-ibu yang sekarang ini di dalam punishment tapi tetap saya misalnya saya suruh lari ataupun kadang-kadang kalau siswa bermasalah lagi saya suruh bawa kap untuk tanaman di sekolah jadi ada punishment kalau bisa seperti itu untuk siswa sekarang Betul, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, untuk kita bisa sampai pada posisi manajer, maka kita harus memiliki yang dua ini sebagai teman dan pemantau. Idealnya di sana. Nah, ketika menggunakan menghukum, beberapa banyak ahli psikolog itu asli itu menyatakan baik di luar negeri maupun di Indonesia menyatakan hukuman itu tidak efektif. Misalnya niat kita baik mungkin ya, karena telat kemudian disuruh baca ngaji misalkan ya, karena telat kayak suruh ngaji. Bisa jadi akhirnya apa? Mungkin menurut bapak ibu yang dipikirkan adalah anak ini nanti bisa baca, bisa hafal, kan kayak gitu. Tapi ke depan bisa jadi mereka itu malah merasa mengaji itu adalah hal yang menakutkan. Sama ketika kemudian menyuruh murid untuk membaca literasi misalkan, sehingga membaca itu adalah hal yang menakutkan. Makanya kenapa kok jangan menggunakan penghukum. Nah, yang disarankan itu adalah yang kelima, manajerial. Tapi Bapak Ibu, saya bilang lagi itu proses. Saya pun yang mulai dari menjadi pengajar praktik, kemudian menjadi fasilitator, saya juga belajar. Bukan kemudian ujuk-ujuk kayak gitu, enggak. Tetap aja. Kadang yang marahnya muncul, katanya Pak Tatang, loh kadang saya kan punya masalah di rumah enggak enak. Nah, cuman saya meminimalisirnya seperti ini. Selalu ucapkan maaf. Kemudian apa lagi? Maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi saya selalu ngomong ke anak-anak ketika depan, anak-anak mohon maaf, hari ini
ini Bu Lydia tidak sedang dalam kondisi yang bagus. Satu, kenapa Bu Lydia kurang tidur? Sehingga apa? Orang kurang tidur itu sering terpancing emosinya. Nah, makanya kenapa Bu Lydia minta tolong, ayo tolong Bu Lydia untuk tidak memantik Bu Lydia untuk marah atau berkata yang tinggi. Walaupun ya tetap aja Bu Bekun. Nah, namanya anak-anak, cuman maksudnya di sini untuk berada di posisi ideal yang sebagai manajer itu kita butuh waktu. Repot juga loh tadi yang di posisi manajernya. Gimana? Misalkan nih si anaknya bilang, tadi kan ada pertanyaan dari gurunya. Kira-kira menurutmu siapakah orang yang akan membantu mengingatkanmu untuk bangun pagi? Mapah mau cak? Ya saya minta tolong sama ibu. Bener ibu saya. Mapah murid saya apa cak? Gimana kalau saya minta tolong sama ibu? Bingung juga kan kita? Iya, itu misalkan satu anak gitu ya. Nah, itu kan kalau begitu akhirnya juga ada ketergantungan juga kayak gitu. Apa? Makanya kita perlu berproses untuk menuju ke sana. Intinya dalam budaya positif itu bagaimana anak-anak itu memunculkan motivasi internal dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Ya benar kata Bu Roro tadi, Bu Roro menyampaikan ya saya itu berkaca kepada diri saya kan gitu kan ya. Siapa sih yang nggak pernah telat? Gitu. Kita aja jadi guru kadang kan telat kan masuk kelas karena masih makan di ruang guru misalkan. Nah itu sudah minta maaf belum sama anak-anak? Saya kadang lupa. Anak-anak harusnya minta maaf gitu. Anak-anak maaf ya tadi ibu nggak ini karena ibu masih makan. Atau bisa bapak ibu buat besok kan pelajarannya ibu nih, yuk kita makan bareng di kelas biar mereka bawa. Jadi kalau katanya Pak Rifadi, oh itu sudah saya lakukan semuanya. Tapi tetap, nah itu ketika Pak Rifadi hanya menggunakan yang pertama, maka ya anak-anak hanya akan pendek. Bisa jadi kemudian Pak Rifadi dibenci sama anak-anak. Banyak loh ya. Kita walaupun cuma pelajaran seni, jangan salah. Kalau kita bertanya ke anak-anak yang lain, saya tanya, saya paling tidak suka sama pelajaran seni musik. Karena saya harus disuruh nyanyi katanya. Karena apa? Dia malu karena suaranya jelek. Dia itu malu. Sama mungkin walaupun enggak, kan orang-orang enak aja kan di luar sana kan ngomongnya kan. Apa itu ya? Cuman pelajaran seni budaya. Pak Agani. Enak itu cuman pelajaran seni budaya. Seneng-seneng toh, kalau musik nyanyi-nyanyi toh. Itu kan anggapan orang. Tetapi ketika kita masuk kan tidak semua anak suka gambar, walaupun menurut kita kan mudah gitu ya. Suka nari misalkan, padahal tarinya pun ya nemuin enggak? Nari itu gampang kayak olahraga kan gitu ya. Padahal bedanya antara tari dan olahraga itu ada di mana? Ada di rasa. Karena kalau olahraga itu memang kekuatan badan. Untuk latihan badan. Tapi kalau tari itu adalah menyampaikan pesan lewat tari. Ya misalkan waktu itu adalah misalkan prajurit sedang berjalan, dia bisa begini. Tapi ketika orang menangis, masa mau begini? Kan enggak, paling pasti begini. Dengan gerakan yang lembut, halus. Kayak gitu. Tapi kan yang kalau yang kita tahu ketika di lomba-lomba gitu, atau murid saya lah, Sorwa tari.
sana itu, nak, sampai saya yang meragain joget itu harus senyum gini. Tetap. Gitu kan? Kadang orang-orang itu kan nggak seperti itu, berpikirnya itu pelajaran seni itu kecil. Padahal pelajaran seni itu sulit dong, dan nggak semua orang itu suka. Makanya kenapa kita mencari celah bagaimana untuk bisa disukai anak. Nah, oke Bapak Ibu, saya lanjutkan cerita yang ini. Cerita yang tadi ya. Nah, yang ini kan. Nah, Bapak Ibu, murid saya ini kesulitan berkomunikasi ternyata. Jadi, kalau ngomong pun dengan saya, menggelik. Sarang gila di kelas itu. Beneran. Dia kalau ke dalam kelas tuh, Cong, ada nama Cong. Beneran. Kemudian saya bacakan ya. Ini suaranya, intonasi suaranya cenderung seperti orang marah-marah dan membantah. Pernah saat itu di kelas saya sampai marahnya, apa Cong? Nggak boleh. Dia pegel. Dia marah, bukan marah ke saya, tapi marah ke seseorang. Dan dia ingat-ingat pikir menolong sampai keluar itu Pak. Apa Cong? Diam lagi dia. Ini Bu. Assalamualaikum Bu. Saya dari maaf mengganggu. Ini tidak terjadi di kelas. Ketika bertemu langsung itu tidak terjadi. Ini mau nanya iklan tentang bullying ini seperti ini. Jadi ketika diberikan tugas untuk terserah dia mau bikin produknya seperti apa untuk membuat orang sadar bahwa bullying itu tidak baik, dia download loh Bapak Ibu. Di antara 28 murid, cuman dia yang japri saya. Cuman anak ini yang japri saya. Berarti kan saya harus, berarti anak ini punya sesuatu yang beda dong. Sehingga apa? Saya muncul motivasi kembali. Oh, anak ini ternyata punya sesuatu yang berbeda dari bahasanya lain. Tapi saya membutuhkan 6 orang Bu buat yang dibully. Anak-anak biasanya tidak banyak yang menggunakan kata saya. Bu, aku mau izin. Gitu ya. Tapi dia menggunakan saya ya Bapak Ibu. Dia menggunakan kata saya. Saya mau masuk ke ini aja. Sebentar. Saya mau masuk ke WA saya saja. Ini. Nah ini, iya Ibu, saya bilang, oke Mas, nanti Ibu lihat. Saya bilang, masih ngelesi ini, saya bilang seperti itu sampai jam 5. Dia ngomong lagi, dia jawab lagi, iya Bu, maaf mengganggu. Hal yang tidak pernah saya temui ketika dia berhadapan dengan saya. Nah ini kan saya menggunakan ini. Boleh Mas, bagus banget. Fendi butuh apa? Yang bisa Ibu bantu apa? Perangkat misalnya, cuman jangan minta Ibu untuk ngedit. Jangan minta tolong Ibu untuk ngedit karena Ibu masih banyak pekerjaan. Saya bilang seperti itu. Siapa yang mau kamu ajak? Dia bilang seperti itu. Senin saja Bu, saya pikirkan. Ketemu Senin.
Ini tetap perangainya seperti itu. Acu tak acu itu Pak, acu tak acu. Ini. Nah ini saya membalas jawabannya dia. Apa status yang dia posting. Kemudian, nah ternyata dia bikin cerita, dia sudah membuat skenario. 27 teman yang lain tidak ada japri apapun ke saya. Walaupun saya merasa bahwa mereka itu sudah mengenal saya, misalkan ya, dia nggak japri apapun. Mereka hanya ini, Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya, apakah cerita saya ini sudah bagus untuk dijadikan iklan? Buatlah dia skenario cerita. Ini sebanyak ini kan ketik berarti dia. Biar boleh Mas, bagus ceritanya, saya bilang gitu. Oh alah, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Kemudian Assalamualaikum, Jumat bisa bawa HP nggak Bu? Dia masih bertanya loh. Dia masih bertanya. Soalnya kalau kirim lewat WA nggak bisa Bu. Bu, durasinya kepanjangan. Kalau bawa HP lebih enak Bu, bisa kirim pakai Bluetooth kata dia. Berarti kan kemampuannya menalarnya kan sudah bagus kan? Oke. Ini saya tanya-tanya banyak. Saya menantang dia seperti ini. Gimana? Cobalah kamu bikin cerita. Karena Bu Lydia lihat kamu ceritanya bagus. Nanti Bu Lydia bantu untuk publikasi. Ya ini motivasi eksternal ya sebenarnya ya, karena motivasinya kan dari saya. Nanti Ibu bantu untuk publikasi. Yang penting kan dia mau mengeluarkan apa yang dia punya, kemampuan yang dia punya seperti itu. Saya bilang nanti kalau kamu bisa bikin cerpen, ayo kita bukukan. Saya bilang seperti itu. Itu untuk membukukan ke penerbit itu kita harus bayar 750 ribuan. Saya bilang seperti itu. Nanti Ibu bantu biayanya. Tapi saya Bu masih lemah di ini. Dia sadar kelemahannya dia apa. Saya lemah di ini. Saya bilang, Bu Lydia kasih waktu 1 tahun. Ini kan kamu baru kelas 8. Kelas 9 juga masih jauh kamu untuk melewati perjalanan. Anggaplah ini sebagai riset sosial ya. Saya benar-benar ingin jalanin anak ini. Anak ini mau saya jadikan riset. Terus ini dia bikin Bapak Ibu. Cuman karena sudah saya hapus dari HP saya sehingga tak kerekam. Jadi ini walaupun mau diklik itu hilang sudah. Ini dia bikin cerita dari sini. Contohnya kayak gini. Nah, tapi itu dari saya kan takut ya Bapak Ibu kalau dia itu nepah. Kalau untuk di penerbit itu nggak bisa nepah karena itu nanti ada haki ya, ada haki dan itu bisa plagiasi itu bisa kena sampai 5 miliar maksimal. Saya bilang seperti itu ke anaknya. Enggak Bu, saya bikin sendiri ceritanya. Hanya saja tata bahasanya dibantu Google. Dia bilang seperti itu. Saya bilang, Bu Lydia pikir ceritanya bagus. Nah, terus ada juga yang kemudian ya. Nah, saya tanya, sleep call itu apa sih, Cong? Karena kok rasanya kontennya konten dewasa gitu ya. Sleep call itu apa sih? Bisa Bu Lydia dijelaskan? Ini, terus dia bilang, jadi gini, sebentar. Mana ya? Apa mungkin sudah saya hapus ya? Pokoknya intinya dia tuh bilang gini, sleep itu kan tidur Bu. Kalau itu teleponan, artinya ya teleponan sampai tertidur Bu. Katanya gitu. Oh ya. Baru tahu Ibu Jong. Gendeng kan sekali kan? Dia semakin percaya sama saya Bapak Ibu. Ini maksimal, dia bertanya maksimal berapa lembar? Kalau ceritanya
misalnya dibuat video atau semacam ketikan tapi ada begininya gimana? Dia sudah bikin juga. Dia bertanya kan seperti itu ya. Nah, terus, nah nih, dia semakin masuk kepada saya Bapak Ibu. Nggak kebaca ya? Kebaca kan? Ini, kalau saya boleh cerita sih Bu, saya nggak suka atas perilaku Ted. Waktu hari Senin, kan Ted bawa HP Bu. Dia foto saya sama Ted. Waktu saya lagi nulis. Terus foto saya sama Ted dikasihkan ke Top. Jadi panjang pokoknya ceritanya Bu. Nah seperti itu. Kemudian ya saya ngomong, mak begitu. Sehingga akhirnya kamu putus ya sama si Tot. Saya bilang seperti itu. Ya jelaskan Cong sama si Tot itu Cong. Ya pokoknya panjang masalahnya Bu. Terus saya begitu kan. Salah saya juga. Nyuruh dia gak bareng cowok lain. Tapi saya yang nyuruh malah main sama orang lain. Berarti kan dia kesadarannya betul-betul kan. Dia tahu. Iya aku yang salah gitu. Seharusnya kan aku gak begini. Tapi aku melakukan pelanggaran. Karena anak ini waktu kelas 7 itu dikenal bucin banget sama seseorang kakak kelasnya. Jadi dia kelas 8 pacarin kakak kelasnya. Tuh. Nah, ini. Jadi dia itu di grup itu minta ngumpulin teman-temannya, tapi teman-temannya enggak datang. Kenapa kok enggak datang? Waktu itu molot. Libur molot. Kan masih banyak mungkin ada arasol di tempat mana kan, kalau di desa-desa itu kan seperti itu. Janganlah aku lagi molot gitu. Terus akhirnya dia ngomel-ngomel lah kesampaian di grup. Dia curhat ke saya. Jadi demi teman-temannya dia sampai putus tuh sama si Tot. Kayak gitu. Nah, cerita-cerita berarti kan saya sudah dapat kepercayaannya kan Bapak Ibu, sehingga dia itu bisa seperti itu. Nah, ini juga. Nah, ya sampai saya akhirnya juga bercerita pengalaman saya. Terus dia tanya, Ibu kok bisa sampai 3 tahun itu, pas kemudian Buya itu kok bisa ada ingat katanya. Padahal saya aja yang 1 tahun kata dia. Kata dia saya aja yang 1 tahun itu ingat terus Bu, ini masih belum bisa. Ya itu proses saya bilang. Ya kalau Ibu nggak ingat dulu apa, lalu Ibu waktu itu mungkin tahun 9 berapa lah, kamu lahir tahun berapa? Saya bilang gitu. Iya waktu itu saya belum lahir. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa ya? Nah ini sampai dia bilang mau balas dendam. Terus saya lakukan sampai akhirnya dia ngomong dendam itu seperti minum air laut loh. Dia sadar betul dan tidak membuat hatimu tenang. Iya sih Bu, apalagi saya tahu si Tot sama si Tutul sangat seperti itu. Ya Bu, masih berusaha melupakan. Saya bilang biarkan dia memilih si Tutul. Saya bilang begitu ya. Biarkan dia, ini sweet banget loh Bapak Ibu. Biarkanlah dia cari si Tutul. Saya bilang, kamu cari yang lain buat untuk pelampiasan. Kalau memang untuk pelampiasan, saya bilang seperti itu. Bukan. Ini bukan untuk pelampiasan, tapi benar-benar orang bisa menerima kamu apa adanya. Saya bilang seperti itu. Enggak dulu Bu. Saya mau fokus sekolah aja. Ini anak yang paling bucin ya, jadi budak cinta ya. Kalau anak-anak sekarang kayak gitu, budak cinta. Udah mual katanya. Apa itu percintaan? Saya benci sama dunia percintaan. Tapi saya agak munafik. Suatu saat nanti saya akan menemukan wanita yang lebih
baik dari dia sih deh, gitu ya, gemes gitu banget ya. Nah, saya bilang, dan saat itu ya nggak usah mau balikan, biarkanlah mantan-mantan itu menyesal. Saya bilang gitu. Ya kalau kita nggak ngikuti anak-anak sekarang, nggak bisa Bapak Ibu. Nah, sehingga kemudian saya dapat apa? Ini, beruntung banget saya bisa kenal guru kayak ibu. Makasih ya Bu, dengerin ceritaku. Pokoknya Bu Lydia terfavorit. Dia bilang seperti itu. Nah, kata teman-teman kalau ngechat Bu Lydia balasnya lama. Terus saya kaget, kata siapa Bu Lydia? Ramah nggak cuek-cuek. Paling sibuk kalau nggak dibalas, dia bilang gitu. Tapi saya heran sama ibu. Padahal nggak ada yang bisa saya dibanggain dari saya. Saya anaknya nakal, kok bisa ya ibu mau dengerin curhatan saya? Berarti intinya apa Bapak Ibu? Anak ini berarti butuh perhatian kan? Perhatian yang mungkin tidak didapat di rumah, tidak didapat dari teman, tidak didapat dari pacarnya. Tapi saya menampung. Nah, sebenarnya di posisi mengontrol itu, manajer itu dia kan jawab sendiri kan sebenarnya. Karena kenapa? Jawaban yang saya kasihkan dia mentahkan sendiri kan. Ya sudah lah, kamu cari yang lain. Itu posisinya teman dong kalau seperti itu. Caranya terus kalau kamu pengennya seperti apa? Tapi dia mementahkan sendiri jawaban dari saya. Saya sudah mual dengan percintaan, dia seperti itu. Nah, berarti kan di situ pentingnya bagaimana kita menerima curhatan murid. Jadi kita tahu. Jadi akhirnya saya tidak lagi seperti yang dulu. Kalau dulu kan saya menganggap anak ini begini, dan saya keluarkan di dalam kelas. Karena kenapa? Saya nggak mau yang lain iri. Kok Bu Lydia sama itu doang? Kok ke aku enggak? Apa karena Fendi itu nakal, misalnya seperti itu. Terus Bu Lydia takut sehingga Bu Lydia begini-begini. Saya bilang, kamu jangan ini sama itu. Jadi intinya berarti untuk bisa menjadi manajernya anak itu kita harus ngapain dulu? Bisa jadi teman dulu ya. Minimal jadi teman dulu, kemudian bisa jadi pemantau. Kita gabungin tuh antara teman dan pemantau. Kemudian kita menuju ke manajer. Dan Ibu, namanya budaya itu berproses. Jangan kemudian Bapak Ibu tidak berhasil, kemudian Bapak patah semangat. Seperti saya kan ya. Dia nyatakan dia berhasil Bapak Ibu untuk pelajaran saya, untuk treatment saya. Kemudian saya berhasil Bapak Ibu, karena dia memperoleh kenyamanan kepada saya. Tapi tidak berjalan lagi. Kenapa nggak jalan? Karena teman-teman yang lain melakukan hal sama. Hanya orang yang kemudian dia sebutkan. Guru terbaik saya Lubis. Bu Yurati benar-benar ilmunya pendidikan guru penggerak ke kelas. Siapa anak yang sedikit dia katakan bahwa Bu Yulis itu adalah guru baik. Sekarang nambah ada Bu Lydia. Coba misalkan semuanya jadi Bu Lydia dan jadi Bu Yulis misalkan. Kita nggak perlu ngukum-ngukum lagi. Karena kan mereka dengan ada Bu Lydia masuk Jadi memang akhirnya itu budaya keyakinan, tadi ada pembicaraan tentang keyakinan kelas ya. Itu tidak untuk menghormati saya sebagai gurunya. Tidak. Tapi dia menghormati dirinya sendiri. Ketika kita membantu orang lain itu kan sebenarnya sama dengan kita membantu diri sendiri kan. Cuma kadang kita nggak sadar. Ketika kita membantu orang lain, maka kita membantu diri sendiri. Ketika kita mempermudah orang lain, maka kita mempermudah diri sendiri. Jangan kemudian apa yang mudah dipersulit.
Jadi seperti itu. Jadi mungkin saya untuk Bapak Ibu, mari kita mencoba untuk ikut guru daftar ke guru penggerak. Kemudian ada satu lagi, setelah saya pindah dari anak itu, saya ke satu anak lagi. Sama Bu, yang ini sama-sama Kak terlabel nakal gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika saya anggap namanya melakukan restitusi, kemudian anak itu bilang gini ke saya, Bu, setelah dinasehati begini, setelah ditanya bla 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 bla, dia tuh matanya ke atas. Oh, berarti mikir kan ya, mikir anak itu. Terus kemudian ketika saya berbicara dengan temannya, dia saya, bu, apa Cong? Kalau saya proyeknya untuk besok pameran itu, saya buat patung tulisan stop bullying gimana? Oh iya boleh, nggak apa-apa. Siapa yang mau bantu kamu? Ada Bu, Bapak katanya. Oh ya bisa, kira-kira Bapak bisa bantu kamu? Bisa? Ya Bu. Karena saya awalnya sudah ngomong, yang kamu lakukan, yang nurut sama Bu Lydia itu cuma satu. Hari ini kamu bawa makan, itu kamu nurut sama Bu Lydia. Yang lain kamu belum nurut. Itu dia mikir. Nah, yang besoknya apa? Dia bawa ketika mau pameran itu bawa ini Bu. Setelah itu dia ngelihat saya gunting dekorasi untuk itu, dia ikutan gunting juga. Ya Allah, saya jadi merasa, oh alhamdulillah, saya ternyata bisa menggerakkan hati anak-anak ini untuk berbuat lebih. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kenapa sekarang pun curhatan anak-anak, kemudian hal-hal yang tidak menyenangkan buat anak-anak, itu saya tampung juga dari diri saya sendiri. Ya kita nggak bisa merubah kalau dari teori kontrol tadi, walaupun teman kita sendiri nggak bisa. Misalkan mengontrol Bapak Ibu, mau gimana kalau saya tugas, karena mana Bapak Ibu? Sebab saya mau tanya, ya buat siapa? Nah, alasan belum di print apalagi. Apalagi, oke. Belum bikin. Bro, ya ada yang belum bikin ini maksudnya. Terus apalagi, nah itu tidak bisa. Semuanya harus dari dalam diri sendiri. Jadi saya ini hanya menunjukkan kepada Bapak Ibu, enaknya saya sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya tidak perlu lagi harus mengontrol dengan posisi kontrol sebagai penghukum, pemantau. Teman itu masih oke. Ya, kalau kelewatan catatan tadi pas kurang ajar sih. Makanya kita harus bermain tuh di tiga ranah itu, teman, pemantau, dan manajer. Dan Bapak Ibu itu harus terus menerus. Dan juga jangan putus asa, misalkan itu anggap berhasil. Jangan putus asa. Kita yakinkan kepada diri kita bisa. Baik Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan atau mungkin tanggapan yang ingin ditanggapi. Monggo saya berikan waktu semenit untuk Bapak, kemudian akan saya tutup. Ada yang memberi tanggapan? Mungkin tentang apa yang sudah saya lakukan? Sudah cukup? Bisa? Oke, Bu Nuraisa. 5 posisi yang disebutkan tadi saya menerima. Tidak semua itu bisa, misalnya kita pilih satu ya, diterapkan dengan ini kita di satu kelas, itu tidak bisa pukul rata diterapkan pada semua siswa, karena keberagaman siswa di dalam kelas itu macam-macam. Ada yang jadi harus kita yang pintar-pintar memilih. Dari kelima itu kita akan menggunakan terhadap siswa. Dan sebenarnya nggak tahu namanya saya, tapi seperti itu ya. Udah kita pakai, tapi bisa sekarang di pikiran ini kita pakai yang nomor berapa misalnya. Kadang kita pakai satu kelas. Ada beberapa siswa yang membutuhkan sedikit beratkan buat kita. Jadi kita berpikir kesampaian untuk pakai selesai. Nah,
itu berarti Guru ya. Kalau untuk materi saya berarti 13 dong, belum merdeka dong. Ya kan, atas bukan kurikulum merdeka. Jadi mindset yang harus kita benahi juga, kurikulum merdeka itu tidak kemudian harus menuntaskan materi. Makanya silakan perbaiki betul-betul tujuan pembelajarannya. Sehingga apa? Kita tidak perlu harus menggunakan kelima ini untuk mengontrol murid. Kalau dia sudah merasa gampang, dia merasa itu bisa dia lakukan, bisa lakukan, kita di posisi manajer akhirnya. Dan saya garis bawahi lagi, kita berproses menurut Raisa. Tidak kemudian ujuk-ujuk, saya pun berproses. Dari guru yang suka marah-marah, jadi penghukum misalkan, kemudian untuk jadi sekarang ini, saya juga berproses. Mungkin kalau saya menilai diri saya sendiri, saya masih di tataran 50 lah. Di 50% untuk bisa menjadi manajerial. 50%-nya masih kadang masih kemana-mana. Gitu ya. Jadi intinya mari kita berproses saja. Mau nggak Bu Roro gimana? Oh gitu. Oke. Apa? Sungau. Tung. Iyalah, ya gagu. Oke lah. Oke, siap dah. Cewek cowok? Oh, sih. Enggak, anaknya itu cewek. Cowok, oke. Lanjut. Ya. Oke. Lanjut. Permasalahannya di mana langsung gitu. Anak ini tuh sebenarnya begini ya gitu ya. Bu Roro ingin menginformasikan kepada guru-guru lain bahwa anak ini sebenarnya seperti ini. Tidak seburuk yang Bapak Ibu lain pikirkan. Oke, ini. Oke, sudah ya, sudah saya tangkap pertanyaannya. Bu Roro tahu kenapa saya kemudian sering bikin konten tentang pembelajaran? Ya, sampai saya 2 kali diundang ke Jakarta itu hanya karena saya menjadi influencer dan konten kreator pendidikan. Kenapa? Asalnya karena apa yang saya katakan tidak berhasil saya diserap, apa yang saya informasikan ke teman-teman saya yang lain tidak berhasil diserap oleh teman-teman saya. Itu kalau dibiarkan Bu Roro akan sebel sendiri, sama seperti saya waktu itu saya sebel sendiri. Mutlak loh Bang, kalau ketika kita punya sesuatu gitu ya, ini harusnya bisa begini-begini. Ya kembali lagi tadi ke teori kontrol, kita nggak bisa mengontrol orang lain, membuat guru-guru bersalah. Kasihan anak-anak ini, dia sudah begini, nggak bisa.
Jadi kalau saya memang saya membuat beberapa pembelajaran. Misalkan, oh teknik apa, saya unggah. Kalau bisa ya silakan nanti di-upload ke, setelah di-upload di Instagram misalkan, langsunglah nanti masukkan ke grupnya teman-teman di sekolah. Yang penting kita sudah sharing. Mau mereka melihat, mau mereka enggak bisa. Karena kan yang diinginkan adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, walaupun itu guru. Makanya kenapa kok untuk menjadi untuk bisa mengimplementasi kurikulum merdeka, gurunya dulu yang harus merdeka, sehingga kemudian gurunya mampu memerdekakan murid. Intinya di situ. Kalau gurunya nggak bisa memerdekakan diri, dia hanya terkungkung, misalkan seperti Bu Raisa, misal ya, maaf ya Pak, misalkan kan materi harus selesai, nggak bisa, karena Bu Nur Haisa akan berpikir bahwa materi ini harus selesai dan nggak bisa akhirnya. Nah, oke, sudah. Nah, oke. Gini Bu, sebenarnya yang sudah selesai itu bisa kita tambah. Namanya pengayaan. Iya benar, pengayaan. Kalau yang kurang itu kita kasih remedial. Nah, iya tidak. Loh, iya Pak. Pengayaannya itu dalam bukan hanya dalam sumatif loh, tapi dalam formatif, bukan kembali ke 13-nya. Tapi kembali ke formatif. Kalau saya memang tidak seperti itu. Saya satu semester itu satu materi. Sampai sekarang pun ini di kelas 8 anak juga masih belum paham tentang notasi balok. Makanya kemarin kenapa saya buat kartu permainan itu. Apakah mereka bisa mencapai itu? Jadi remedial itu bukan dikerjakan marenah ujian. Bukan. Remedial itu dilakukan pada saat formatif. Formatif Bapak Ibu mengerjakan apa? Apapun nyoret selesai kemudian diberikan kepada anak-anak. Formatif nggak seperti itu. Formatif itu dibaca, ya memang agak berat. Karena kita harus membaca satu persatu kemudian memberikan tulisan-tulisan kepada murid. Kalau muridnya tidak mengerti bahasa tulisan, coba kamu ini di sininya sudah bagus, tapi kamu kurang ininya. Coba dirubah ininya sedikit, pasti lebih bagus nanti hasilnya. Jadi seperti itu. Ya memang berat Bapak Ibu. Makanya kenapa kok saya bilang terlebih dahulu kita juga butuh belajar. Kita butuh untuk memerdekakan diri kita terlebih dahulu sebelum memerdekakan murid. Kalau kita sendiri nggak merdeka, susah. Apalagi dijajah misalkan, oh ini harus begini, nggak bisa. Jadi mungkin seperti itu ya Bu Nur Haisa, bukan bermaksud saya, oh ini Bu Nur Haisa salah, enggak salah. Kita masih proses belajar kok. Sama, saya pun di CGP saya seperti itu. Tidak kemudian harus selesai, enggak. Atau misalkan saya sudah bisa melihat wajah mereka, oh ini lelah ya. Sudah Bapak Ibu, tugas hari ini langsung dikumpulkan saja tanpa harus revisi. Saya sudah dapat poin-poin dari hasil diskusi untuk menilai Bapak Ibu. Selesai. Karena kenapa? Kalau saya mempressure, mereka juga akan pressure ke muridnya. Tapi intinya satu, kita perlu berproses. Yang penting berproses untuk belajar. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bergerak
kemudian menggerakkan apa yang saya harus lakukan. Tidak perlu terlalu muluk-muluk seperti saya, enggak. Karena mungkin Bapak Ibu sempat belajarnya sebentar dan saya mungkin sempat belajarnya sudah lama. Maka kita step by step aja. Jadi tidak ada pemaksaan. Apakah kemudian saya ketika yang hari ini tidak membawa kartu, kemudian saya suruh berdiri atau menghadap BK, kan enggak kan? Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini bintang tamu kita. Bintang tamu kita yang sudah menunggu dari tadi. Monggo Pak Hadai bisa memberikan pencerahan kepada pemasrahan kan, tapi sudah dipasrahkan tadi malam. Berarti sekarang ini tanggung jawabnya Pak Hadai. Monggo Pak Hadai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.